Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang berjudul Partisipasi Anggota Koperasi. Saya Pamela Panjaitan sebagai moderator. Saya Randu Diansah. Dan saya Elizabeth Simanjuntak. Dan teman kami lainnya tidak dapat hadir seperti Suryanti, Andriani Sartika Putri Siotang, Tegar Tambunan, dan Lambut Simanulang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rian Nurdiansyah. Koperasi dalam sistem pasar. 1. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan. Koperasi akan bersaing perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi. Untuk memenangkan persaingan, koperasi harus mempunyai kemampuan bersaing di pasar. Strategi dan kebijakan yang biasa dilakukan oleh banyak perusahaan non-koperasi harus digunakan oleh koperasi agar mampu meraih target yang dikehendaki. Koperasi merupakan organisasi yang dimiliki oleh para anggota, sehingga dapat memanfaatkan kekuatan yang berkaitan dengan yang pertama, ekonomi at school atau adanya pembelian yang banyak. Yang kedua, beginning position di pasar, kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga, kemampuan dan menghadapi ketidakpastian, adanya internal market dan external market, risiko ditanggung bersama. Yang keempat, pemanfaatan interlinked market dan transaction cost sebagai akibat self control and self management. Selanjutnya adalah kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Yang keempat adalah prinsip bunga yang terbatas atas modal. Selanjutnya, hal-hal yang dapat dilakukan oleh koperasi. Memperkecil tingkat kelemahan yang ada. Yang pertama adalah koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial. Yang kedua, koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Yang ketiga, bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang di pasar. Yang keempat, pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa. Semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar jasanya. Kriteria yang digunakan dalam teori ekonomi koperasi adalah identitas anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Koperasi dapat dibentuk tanpa harus terpaku atau terkendala dengan prinsip-prinsip koperasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya nomor 2, koperasi dalam rantai tata niaga. Yang pertama pedagang, yang kedua produsen, yang ketiga konsumen. Alternatif pilihan, yang pertama ada produsen mempunyai 3 alternatif pilihan. Yang pertama menjual langsung ke konsumen, yang kedua menjual langsung ke pedagang, dan yang ketiga menjual langsung ke koperasi. Konsumen mempunyai 3 alternatif pilihan. Yang pertama membeli dari produsen secara langsung, yang kedua mengontrak dari pedagang, yang ketiga membeli dari koperasi. Apabila produsen membutuhkan beberapa input, ada 4 alternatif pilihan. Yang pertama menyediakan input olehnya sendiri, yang kedua membeli input dari produsen input, yang ketiga mengontrak dengan pedagang input, dan yang keempat berdagang dengan sebuah koperasi. Yang ketiga, sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. R.A. Supriyono tahun 1985, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi alternatif dalam masyarakat memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang atau ke depan. Integrasi ke belakang bertujuan membantu kelancaran atas kemanfaatan sumber-sumber bahan mentah
dan dengan demikian dapat meminimumkan resiko kekurangan bahan mentah serta menjamin biaya bahan yang rendah, sehingga perusahaan memiliki keuntungan strategi dibandingkan dengan para pesaingnya. Integrasi ke depan bertujuan sebagai jalan keluar untuk menjamin kelancaran penjualan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Porter pada tahun 1996, integrasi vertikal merupakan kombinasi dari proses-proses produksi, distribusi, atau proses ekonomi lainnya yang secara teknologi berbeda dalam batas-batas satu perusahaan tunggal. Manfaat integrasi vertikal. Yang pertama ada penghematan atau penekanan biaya dalam produksi, yang kedua ada penghematan atau penekanan biaya dalam penjualan, yang ketiga penghematan atau penekanan biaya dalam pembelian, dan yang keempat penghematan atau penekanan biaya transaksi untuk transaksi-transaksi pasar, yang kelima pengendalian bersama dalam bidang-bidang lainnya. Jika pasar lebih efisien dalam arti mempunyai biaya relatif lebih rendah dari memanfaatkan pelayanan melalui integrasi vertikal, maka pasar yang akan dipilih jika integrasi vertikal lebih efisien daripada kegiatan transaksi di pasar. Maka integrasi vertikal yang akan dipilih. Menurut Ima Suwandi pada tahun 1985, ada 3 bentuk integrasi vertikal di Indonesia. Yang pertama, bentuk federasi. Yang kedua, bentuk pemusatan. Dan yang ketiga, bentuk campuran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Keempat, sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Bila dilihat dari peranan anggota dalam koperasi yang begitu dominan, maka setiap harga yang akan ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non-anggota. Hal ini yang membedakan kebijakan harga di koperasi dengan perusahaan lain. Segmen pasar dalam koperasi terbagi 2, yaitu anggota dan bukan anggota. Sedangkan perusahaan non-operasi adalah masyarakat umum yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan perusahaan tersebut. Bila anggota tersebut mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan tentang harga, maka koperasi tidak dapat menentukan harga pada saat keuntungan maksimum. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika teman-teman ingin mempertanyakan, kami persilakan. Mohon maaf jika kami mempunyai salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.